Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tentang komunikasi data, yang mana kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Ahsan Nur Fauzi dengan NPM G1A024002. Lalu ada Kevin Revano dengan NPM G1A024026. Lalu ada Rusdi Muhammad Akmal dengan NPM G1A024086. Untuk materi pertama ini akan dipresentasikan oleh teman saya yakni Kevin Revano. Kepada Kevin dipersilahkan. Oke, yaitu materi pertama terkait apa itu komunikasi data. Komunikasi data terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan data. Komunikasi, proses pertukaran atau pengiriman data dan informasi dari suatu entitas atau sumber ke entitas yang lain atau penerima melalui media perantara. Sedangkan data atau informasi yaitu fakta-fakta mentah tidak terorganisir atau representasi dari fakta, proses, atau kejadian yang dikumpulkan. Sebaliknya, informasi adalah data yang telah diolah, diorganisir, dan diberi konteks, sehingga menjadi berguna dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi data adalah spesialisasi dari komunikasi yang berfokus pada proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi secara elektronik antara dua perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan. Next. Selanjutnya komponen dasar sistem, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu sumber atau source, yaitu perangkat yang menghasilkan data. Yang kemudian pemancar. Pemancar yaitu yang mengubah data menjadi sinyal melalui proses pengkodean atau modulasi. Selanjutnya sistem transmisi atau transmission system, yaitu media fisik atau jaringan yang menghubungkan sumber dan tujuan. Kemudian penerima yaitu yang menangkap sinyal, yang melakukan modulasi serta mengembalikannya ke dalam bentuk asli. Dan yang terakhir itu tujuan, yaitu perangkat akhir yang menerima serta menggunakan data tersebut. Next. Selanjutnya yaitu mode transmisi data. Yang pertama yaitu serial, pengiriman data satu persatu secara berurutan melalui satu jalur. Lebih sederhana namun lebih lambat untuk volume data yang besar. Kedua, paralel, yaitu pengiriman beberapa bit data secara bersamaan melalui beberapa jalur. Lebih cepat, lebih cocok untuk transfer data internal perangkat. Kemudian simplex yaitu komunikasi satu arah, contohnya siaran radio dan TV. Yang selanjutnya yaitu half duplex atau dua arah, tetap bergantian, contohnya walkie-talkie. Dan yang terakhir yaitu full duplex atau dua arah simultan, contohnya adalah panggilan telepon. Next. Nah, selanjutnya komunikasi data efektif, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu pengiriman atau delivery, yaitu data harus sampai tujuan yang benar. Kemudian akurasi, data diterima tanpa perubahan, kerusakan, atau kehilangan. Yang ketiga yaitu ketetapan waktu, data harus tiba sesuai kebutuhan, terutama untuk aplikasi dengan real time. Dan yang terakhir yaitu jitter, variasi waktu kedatangan paket harus minimal, karena jitter tinggi dapat merusak kualitas audio dan video. Next. Dan yaitu jenis sinyal komunikasi. Ada 2, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah gelombang kontinu yang membawa informasi melalui perubahan amplitudo dan frekuensi, dengan gelombang sinus sebagai bentuk paling dasar. Kelebihannya, mampu menempuh jarak jauh, namun kelemahannya rentan terhadap noise. Saat melewati media transmisi, sinyal akan melemah dan menangkap gangguan. Penggunaan amplifier justru memperkuat sinyal sekaligus noise sehingga kualitasnya menurun. Dan yang terakhir yaitu sinyal digital. Sinyal digital adalah sinyal diskrit berupa pulsat tegangan 0 dan 1. Keunggulannya tahan terhadap noise karena menggunakan repeater yang memperkuat sekaligus regenerasi pola asli sehingga menjaga integritas data. Hal ini menjadikan komunikasi digital lebih dominan dalam jaringan modern dengan jangkauan yang lebih jauh. Oke, terima kasih kepada Kevin yang telah menjelaskan di awal tadi. Lalu selanjutnya ada bagian media transmisi. Ini akan saya jelaskan sendiri, yakni saya Ahsan Nur Fauzi akan menjelaskan masalah ini. Oke, boleh next.
Oke, yang pertama media transmisi itu ada dua kawan-kawan sekalian. Yang pertama ada wire dan juga ada wireless. Yang mana itu wire itu ada fisiknya. Kalau wireless itu nggak ada fisiknya. Lalu wire ini ada beberapa jenis lagi. Yang pertama ada kabel koaksial, yang mana kabel ini tuh terdiri dari inti tembaga dengan isolasi, pelindung logam serta selubung luar. Yang mana keunggulan kabel koaksial ini lebih tahan intervensi dibanding kabel pasangan terpilin. Yang mana kabel koaksial ini biasa digunakan pada TV kabel dan LAN awal. Lalu yang kedua ada kabel serat optik, yang mana ini mengirim data sebagai pulsa cahaya melalui kaca atau plastik tipis. Keunggulannya itu berkecepatan tinggi, bandwidth besar, lalu jaraknya bisa jauh dan juga bebas dari interferensi. Yang mana ini biasanya digunakan sebagai backbone internet dan juga jaringan cepat. Lalu yang terakhir ada kabel pasangan terpilin. Ini terdiri dari kabel tembaga yang dipilin untuk mengurangi interferensi. Paling umum digunakan pada LAN, misalnya di Ethernet. Lalu yang wireless tadi, yang nggak ada bentuk fisiknya, itu ada gelombang radio, yang mana ini dipakai untuk 4G atau 5G, Wi-Fi, dan siaran radio. Keunggulannya ini memberikan mobilitas tinggi, namun kelemahannya itu rentan interferensi dan juga rentan masalah keamanan. Lalu ada lagi gelombang mikro, yang mana gelombang mikro ini digunakan untuk komunikasi point to point jarak jauh, seperti antar gedung dan jaringan seluler. Dengan syaratnya itu jalur pandangnya langsung. Lalu yang terakhir ada satelit. Ini berfungsi sebagai repeater dari luar angkasa yang memungkinkan komunikasi ini keunggulannya sangat luas, termasuk sampai ke daerah-daerah terpencil, tetapi memiliki latensi tinggi karena jarak sinyal yang jauh. Jadi dia ada jeda. Next. Lalu seleksi transmisi ini uh, ada tiga. Yang pertama unicast. Unicast ini transmisi satu ke satu dari pengirim ke penerima dengan alamat unik, umum di internet seperti browsing, email, serta panggilan telepon. Lalu ada juga broadcast, yang mana broadcast ini transmisi satu ke semua dalam segmen jaringan tanpa respons balik. Contohnya di TV atau radio. Lalu ada juga multicast yang terakhir. Multicast ini transmisi satu ke banyak kelompok penerima tertentu. Lebih efisien daripada broadcast. Jadi ini biasanya digunakan untuk streaming video di YouTube, streaming video di Instagram dan sebagainya. Boleh next. Lalu sinkronisasi transfer data ini ada dua. Yang pertama transmisi asinkron, yang mana ini sistemnya data dikirim per byte dengan start dan stop bit untuk sinkronisasi. Sederhana tanpa clock bersama, tetapi memiliki overhead tinggi hingga 2-3 bit tambahan per 8 bit data. Lalu yang kedua ada transmisi sinkron. Ini data ini dikirim dalam blok besar atau per frame dengan clock bersama. Lebih efisien dari asinkron karena overheadnya rendah, lalu cocok untuk transfer data yang skalanya besar. Next. Lalu ada model arsitektur. Next. Model arsitektur ini secara umum yang akan kita bahas ada dua, yakni yang pertama model OSI, lalu model TCP/IP. Yang pertama model OSI ini dikembangkan oleh ISO sebagai kerangka standar untuk menjelaskan bagaimana komunikasi data ini berlangsung dalam jaringan komputer. Lalu model OSI ini punya 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. OSI ini menjadi model referensi penting untuk memahami alur komunikasi data, yang mana 7 lapisan OSI tadi sebagai berikut secara ringkas. Yang pertama ada fisikal, yang meliputi media fisik, kabel, sinyal, lalu ada data link, meliputi pengamatan fisik, error detection, lalu ada network yang berupa routing atau IP addressing, lalu ada transport yang berupa segmentasi, TCP, UDP, reliabilitas, lalu ada session yang berupa manajemen koneksi, lalu ada presentation yang berupa enkripsi, kompresi, format data, lalu terakhir ada application yakni berupa layanan pengguna. Next. Lalu yang kedua tadi ada model TCP/IP yang dikembangkan oleh DARPA dan digunakan sebagai dasar dari internet modern. Berbeda dengan OSI, model ini lebih sederhana karena hanya terdiri dari 4 lapisan utama yang mencakup fungsi komunikasi. Kalau tadi 7, yang ini cuma 4. Lalu TCP/IP ini bersifat praktis dan digunakan langsung dalam implementasi jaringan nyata sehingga menjadi standar dominan dalam komunikasi data saat ini. Yang mana antara lain 4 lapisan TCP/IP tadi ada application, lalu ada transport, lalu ada internet, dan terakhir ada network access. Next.
Lalu untuk perbandingan model OSI sama model TCP/IP tadi, yang mana model OSI ini kan tadi memiliki 7 lapisan yang menjelaskan komunikasi data secara rinci mulai dari fisik hingga ke aplikasi. Sementara itu model TCP/IP tadi hanya terdiri dari 4 lapisan karena beberapa fungsi ada yang digabungkan. Misalnya ada lapisan session dan presentation tadi digabungkan dengan sesi application. Jadi TCP/IP ini lebih sedikit, yang mana sedikit ini digabungkan. Lalu OSI ini lebih sering digunakan sebagai model teoritis untuk pembelajaran karena dia menjelaskan secara rinci, sedangkan TCP/IP ini dipakai langsung dalam praktiknya karena ini lebih ringkas, lebih mudah digunakan dan lebih efisien. Next. Oke, yang selanjutnya ada jaringan komputer yang akan dijelaskan oleh Akmal. Kepada Akmal, silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Definisi jaringan komputer dan topologi jaringan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dan perangkat seperti printer, server, atau LOT yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Tujuannya meningkatkan efisiensi dengan memungkinkan penggunaan bersama perangkat mahal serta mendukung komunikasi dan kolaborasi cepat. Sementara itu, topologi jaringan menggambarkan tata letak fisik maupun logis dari perangkat dan koneksi dalam jaringan. Jenis-jenis topologi jaringan yaitu berupa topologi bus, semua perangkat berbagi satu kabel utama, murah dan mudah dipasang, tetapi rentan tabrakan data, sulit diperbaiki, dan kerusakan kabel bisa melumpuhkan jaringan. Kemudian ada topologi star, semua perangkat terhubung ke pusat, hub atau switch, umum di LAN modern, mudah dikelola dan andal, namun pusat menjadi titik kegagalan tunggal. Selanjutnya ada topologi ring, yaitu perangkat terhubung melingkar. Data mengalir satu arah, kinerjanya stabil tanpa tabrakan, tetapi kegagalan satu titik dapat memutus jaringan, dan penambahan perangkat bisa mengganggu. Selanjutnya ada topologi mesh. Semua perangkat saling terhubung, atau full, atau sebagian patrial. Sangat andal dan tahan gangguan karena banyak jalur alternatif, tetapi mahal dan kompleks, cocok untuk backbone internet. Kemudian ada topologi tree, gabungan bus dan star, terdiri dari jaringan bintang yang dihubungkan ke kabel utama, memungkinkan ekspansi dan skalabilitas yang baik. Kemudian ada jaringan berdasarkan skala. Yang pertama itu ada LAN, atau yang biasa disebut dengan Local Area Network. Jaringan yang terbatas pada area kecil seperti satu gedung atau kampus, ideal untuk berbagi sumber daya lokal, jangkauan maksimal 10 km. Contohnya, yaitu berupa jaringan Wi-Fi di rumah. Kemudian ada MAN, atau yang biasa disebut dengan Metropolitan Area Network, yaitu menghubungkan beberapa LAN dalam area geografis yang lebih besar, seperti kota atau wilayah metropolitan. Jangkauannya mencapai hingga 50 km. Contohnya seperti sistem jaringan di kampus yang menghubungkan berbagai gedung fakultas. Kemudian yang terakhir ada WAN, World Area Network, yaitu mencakup area geografis yang sangat luas, antar kota, negara, atau bahkan benua, seringkali menggunakan teknologi telekomunikasi dan satelit, contohnya yaitu internet. Kemudian selanjutnya ada tren masa depan. Beberapa tren utama yang akan mendefinisikan dekade berikutnya meliputi: pertama, yaitu ada konvergensi, yaitu integrasi suara, video, dan data dalam satu jaringan. Artinya, telepon, TV, dan internet kita akan semakin menyatu dalam satu platform digital. Kemudian yang kedua, yaitu ada jaringan pervasif, yaitu koneksi internet tersedia di mana saja dan kapan saja, memungkinkan kita untuk selalu terhubung dengan baik. Kemudian yang ketiga ada 5G dan IoT. Teknologi 5G yang sangat cepat dan Internet of Things, atau yang bisa disebut dengan IoT, akan mempercepat komunikasi data, mendorong otomisasi, dan memungkinkan kota pintar yang lebih terhubung. Baik, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itulah presentasi tentang komunikasi data dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.